listening 80s, 90s, and now Suara Sidoarjo. Your music. Sahabat, berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Pagi ini sudah di tanggal 4 April ya, 2020. Di hari Sabtu ini kita pagi ini masih akan membahas tentang konten marketing, tutorial konten marketing WordPress dengan localization di bagian yang kelima. Di program Digital Business Series pagi hari ini, sahabat Suara Sidoarjo, saya Tika Hamzar yang akan bersama Anda. Tapi saya tidak sendiri karena saya juga nanti akan menyapa juga narasumber kita. Ada Bapak Muhammad Idam Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Iya, apa kabar Pak Idam pagi ini? Baik. Baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Pak Idam ini pagi ini nanti kita masih melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya, karena memang agak panjang sepertinya ini. Sepertinya bakal panjang Mbak Tika, karena setelah ini ya, ini kan baru jasa. Ya. Nanti kita coba produk. Untuk produk. Biar lengkap ya. Ada jasa, ada produk. Apalagi sekarang kan lagi bukan tren lagi ya. Orang beramai-ramai ke digital. Iya, apalagi sekarang di Jakarta ini udah ini ya diterapkan ini apa untuk wilayah itu Pak? Nggak boleh. Udah sih. Cuma ya kenyataannya begitu. Merasakan Jakarta lengang nggak sih Pak Idam? Iya, ada sedikit lengang lah. Iya, jadi semuanya pada di rumah, tapi mainnya semua sekarang digital ya, bisnis dijalankan via digital ya Pak Idam. Nah, kan ada work for home gitu ya. Nah, kita buat Madika digital business from home, hashtagnya begitu ya. Wais. boleh nanti diviralkan deh ini hashtagnya. Oke, pagi karena ini belum ada loh, itu hashtag baru loh, saya buat sendiri, digital business from home gitu ya. Digital business monggo from disimak. Okay. Jadi hashtag itu related to Radio Suara Sidoarjo. Oke, boleh. Nanti semuanya harus pakai hashtag itu ya Pak Idam. Iya, challenge. Oke deh, boleh deh. Pagi ini sebelum kita masuk ke materi Pak Idam, boleh sapa dulu juga yang sudah siap menyapa dan menyimak juga. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ada Puspito Joko dari Kopi Demang. Mas Joko. Oh, Mas Joko. Masih Joko lu. Pak Mas Joko ya, ada di Kopi Demang 100% kopi Arabica menyapa. Halo, selamat pagi. Semangat sekali Mas Joko ini ya kayaknya. Oke, kita masuk ke materi Pak Idam pagi ini. Oh ya, mohon izin sebelum kita mulai, saya mau ngucapin, boleh ya? Boleh. Ngucapin pada hari ini tanggal 4 April 2020 seharusnya, kebetulan saya panitia juga ya, seharusnya Kak Seto memperingati 50 tahun pengabdian beliau di dunia anak. Wow. Jadi tagline-nya 50 tahun Kak Seto berkarya. Waduh, sudah 50 tahun ya? 50 tahun. Padahal saya baru umur berapa ya? 35 ini. Berarti tadi malam ada acara di Kompas TV saya dengerin. Kayaknya saya dengerin Kak Seto acaranya paling enak saya dengerin daripada berita-berita yang lain. Apa hati saya tenang gitu Mbak ya? Gitu ya. Udah lelah dengan berita-berita yang lain. Banget ya. Jadi sekali lagi ya Kak Seto selamat ya atas 50 tahun pengabdian Kak Seto, atau hashtagnya itu 50 tahun Kak Seto berkarya. Semoga Kak Seto tetap sehat dan sukses dengan anak-anaknya gitu. Salam dari Kompas Nusantara, Konus UMKM, Mbak Tika, kru Radio Suara Sidoarjo, Pak Aris, terus Mas Diding gitu ya, dan lain-lain. Untuk Kak Seto selalu sehat,
dan sukses. Amin, ya rabbal alamin. Amin amin. Selamat ya. Wah, Kak Seto sudah 50 tahun ternyata ini fokus pada anak-anak lo ya. Wah, itu dia. Luar biasa ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, umur panjang deh untuk Kak Seto ya. Oke. Gimana Pak Idang kita mulai ya, Mbak Tika ya. Iya. Ini seperti yang saya contohkan minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Sekarang ke bagian kelima ya. Dengan title yang kita coba ya Mbak Tika ya, jasa MC di Sidoarjo atau Sidoarjo. Coba saya cek lagi, apakah masih di halaman 1 Google? Kita buktikan dong, ya kan? Kayaknya kemarin udah nyoba deh. Bisa nyoba cari. Nggak asal teori ya, nggak asal teori. Coba saya cek lagi, jasa. Kemarin saya cek sih sudah nomor 1 deh kayaknya. Halaman 1 Google nggak ada di baris pertama ya. Halaman 1 walaupun di bawah. Ini nggak apa-apa, artinya halaman 1 Google artinya jasa MC Sidoarjo ini udah menang Mbak Tika. Orang nggak peduli di baris pertama, kedua, ketiga. Mbak Tika pernah nggak nyari nggak di baris pertama? Pernah dong? Di baris pertama, iya sih. Nggak selalu kan? Nggak selalu sih. Nggak selalu ya. Iya. Artinya apa? Artinya penting lagi selain tadi artikelnya di dalam WordPress tadi, salah satu CMS yang populer sedunia, kita perlu perhatikan juga snippet. Nah ini namanya snippet, ada tampilan-tampilan 3 baris ini penting. Jadi kata-katanya itu harus compelling words gitu ya, atraktif, kata-kata menarik. Contohnya apa? Dengan buying keyword jasa MC, ada nomor HP-nya, orang langsung action gitu ya. Terus ada kata-kata kalau bisa itu diskon hari ini ya, jangan hari ini ya. Diskon minggu ini, manfaatkan segera. Nah itu orang menarik, langsung klik dibanding orang yang kata-katanya flat aja gitu ya. Bahkan saya lihat di sini ya, jarang sekali naruh HP nih, kecuali Mbak Tika. Oh ada nih Facebook, yang OLX enggak, MC Malang Juando enggak, Sejasa enggak, terus ada lagi Surabaya Tribun News berita nih ya. Berita pasti menang dong, karena berita ini situs itu termasuk situs yang authority. Authority artinya sehari itu bisa beberapa artikel, benar ya? Karena mereka banyak reporter di jalanan dong. Bahkan keroyokan nih, Surabaya Tribun News, ada lagi mungkin Surabaya Tribun News, betul ya? Tribun News paling banyak ini, Kaltim Tribun News. Banyak nah makanya kita harus paham logika ini ya Mbak Tika ya. Kenapa Tribun News selalu muncul dalam 1 Google? Mesti berpikir, oh ternyata keroyokan. Artinya apa? Artinya kita harus banyak-banyakin artikel, bakal menang deh. Nah setelah Tokopedia terakhir Mbak Tika di baris terakhir nggak masalah, tapi orang menarik loh. Ini ya blognya blog pribadi. Blog pribadi yang saya pernah utarakan tuh selalu diklik orang lebih percaya dengan blog pribadi. Artinya ada personalization gitu ya. Oh yang punya ini namanya toh gitu ya, walaupun bukan saya yang punya ya, yang punya orang lain nih. Jadi nih ya, di sini tampilan ya, di snippet ini ya, Atika Amzar dapatkan penawaran menarik. Nah langsung ditulis itu jasa MC di studio, hubungi, ada nomor HP-nya. Terus ada namanya juga dalam kurung Atika Amzar gitu Mbak. Penting banget ya. Iya, langsung ada nomor handphonenya langsung. Handphone ya. Oke, gimana Pak? Minggu kemarin ini kan moderat posting, jadi ada minimal posting yang mungkin pemula atau yang males atau yang jam terbang belum banyak, nggak apa-apa, minimal posting dulu. Kemarin kuisnya tuh moderat posting ya. Moderate posting itu agak ribet dikit gitu ya. Jadi ada pertama start with a title dulu, terus outline your blog post, ada introduction, ada body, ada conclusion, terus provide a picture, pakai gambar 1 aja gitu ya. Jadi keep paragraphs under 6 line, paragrafnya 6 baris kalau bisa. Terus create a conversation you and I gitu ya. Terus link your focus keyword to external link seperti Wikipedia. Terus pakai subheading itu subtitle. Terus end your post, akhiri postingan Anda dengan question, tanya supaya ada komen yang banyak Mbak Tika ya. Terus 9 assign meta description. Nah langsung quiz aja ya. Jadi ini kan moderate ya. Nanti kita beralih ke advance ya. Tapi cek dulu nanti ya, kita cek dulu postingan yang jasa MC Sidoarjo apa kekurangan di mana. Setelah ada yang kurang kita tambah-tambahin, akhirnya nanti menuju ke 1000 artikel. 1000 kata gitu ya. Nah minimal posting ini ada Mbak Tika ya.
Jadi minimal posting pertanyaan kuis pagi ini minimal banget. Gampang banget ini minimal. Bahkan bisa melalui HP loh Mbak Tika. Jadi ada aplikasi. Postingnya bisa lewat HP gitu. Iya, nulis pun bisa di HP. Oke. Karena saran saya di meja ya pakai laptop, masa pakai HP juga. Gitu. Jadi di HP ini ada aplikasi WordPress, tinggal install. Jadi kita tinggal foto misalnya di pasar atau di mana, cekrek masuk ke HP kita, masuk ke Google Photos langsung di backup kan, backup langsung upload ke aplikasi WordPress tentunya dengan login dulu dengan user dan password, tentunya bayar ya, hosting murah-murah, setahun ada yang tinggal 1.000. Terus langsung upload ke WordPress di HP, langsung ketik artikel, selesai, jebret, posting, kelar, halaman satu Google gitu ya, tapi harus konsisten. Nah, minimal posting berarti ke pertanyaan kuis hari ini juga. Nah gini, jadi cara menulis sebuah postingan minimal posting, minggu kemarin kita sebut moderat, tengah-tengah, nanti akan datang kita coba yang advance. Jadi cara menulis sebuah postingan minimal posting dengan tentunya dengan readability is good, di tampilan di WordPress, hijau itu warnanya, dan SEO is okay, orange. Good itu paling atas ya, ada good, ada okay, setelah itu bawahnya apa ya, merah lah pokoknya. Nah, ada 4 aja Mbak Tika, gampang kan? Ini udah paling gampang. Disebutinnya 4 ini ya Pak Idam. 4 aja, 1. Mulai dengan judul hasil riset. Kita udah pernah coba ya, bahkan sering. Hasil riset pakai all in battle, _, jasa MC, Sidoarjo, hubungi, bla 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 gitu ya. Menggunakan local business optimization atau localization atau local SEO. SEO itu search engine optimization. 2, tulis 1 baris kalimat aja deh, repot-repot gitu ya. Persis sama dengan judul tadi, nggak usah repot-repot. 3, buat gambar dengan judul hasil jepretan tadi ya, jepret atau selfie gitu ya, nggak masalah selfie gitu. Gambar asli ya, melalui HP sendiri langsung jepret. 4, tulis meta description, pasti nanti kita masuk dulu ke WordPress. Jadi tadi 4 tadi sebutkan aja, jangan 2 ya, 1 aja ya, 1 dari 4 tadi. Nanti silakan jawab setelah acara ini selesai di IG saya, follow dulu IG saya @idhamazhari dan IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suara_sidoarjo. Saya tambah lagi nih. Saya tambah lagi, agak susah ya, mohon maaf karena udah di rumah semua. Jadi saya persulit. Pertanyaannya. Follow juga IG-nya Atika Amzar @atika_amzar ya. Iya. Berarti ya. Jadi 3 follow ya. IG saya @idhamazhari, terus @suarasidoarjo.fm atau titik, dan @atika_amzar. Agak sulit sekarang karena semua udah di rumah. Saya persulit. Silakan jawab nanti ya. Sampai jam 9 ya, berarti ya ditunggunya ya. Oke, kayaknya kemarin itu sudah 2 kali ada yang jawab tapi di luar jam 9, lebih dari jam 9. Oke. Jam 9 ya sayangnya begitu. Oh iya, hadiahnya jangan lupa produk UMKM, bonus UMKM. Nah, ini ada keripik brownies mie tayang gitu ya. Jadi produk-produk hadiahnya yang ada di dekat Pak Idam itu ya? Banyak di belakang saya juga banyak, ada Jayaning Jahe, terus ada Roti Sewu, ada Demang Coffee. Tadi Mas Joko itu Demang Coffee, terus ada ini ya macam-macam lah, banyak. Oke deh. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Idam. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang kelewat. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kalau Anda juga ingin bergabung, Anda bisa sampaikan pertanyaan ya. Bisa telepon langsung di 0318961514 atau bisa disamakan lewat WA di 082141130009. Kita bahas tutorial konten marketing WordPress dengan localization. Ini sudah di bagian yang kelima. Jadi kalau Anda kemarin-kemarin sudah mengikuti dialog kita pagi setiap Sabtu pagi, nah ini mungkin kalau Anda sudah pernah coba praktek di rumah, ada kendala atau kesulitan, silakan waktunya Anda untuk ngobrol dan tanyakan langsung bersama dengan Bapak Muhammad Idham Azhari. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Here we go. 3, 2, 1. Cinta. Kau harus bisa berlapang dada. Bila memang harus berpisah.
Informasi cerdas, musik hits sepanjang hari. Suara Sidoarjo. Hei, anak bunda udah pulang sekolah? Udah. Kok wajahnya sedih gitu, nak? Memang kalau lagi sakit demam, tubuh kita bisa berdarah-darah gitu. Bunda jadi bingung. Ini loh bun, Nadira udah 3 hari gak sekolah. Kata ibu guru, Nadira terserang demam berdarah dan sekarang dirawat di rumah sakit. Sini sayang, bunda jelasin. Demam berdarah itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Aku gak mau kena bunda. Tenang sayang, bunda udah cegah kok. Biar aman, lakukan 3M+. Menguras tempat-tempat air, menutupnya, dan mengubur tempat atau wadah air yang tidak dipakai. Jangan lupa pakai lotion anti nyamuk juga. Berarti kita aman dong. Tapi kita harus tetap waspada. Ya udah deh, nanti sore kita jenguk Nadira yuk. Cegah demam berdarah sekarang juga. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat punya masalah dengan mata minus plus mata berlemak, masalah sinus dan telinga, jangan bingung ya, ada produk dari Cahaya Permata Malindo. Produk Cahaya Permata Malindo diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia yang sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan sertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Werkudara 1, Blok D nomor 59 Sidoarjo. Teleponnya di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat, pelayanan tatap muka DJP Jatim 2 sementara berhenti. Ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2020, pelaporan SPT tidak diterima melalui KPP atau KP2KP. Wajib pajak bisa melaporkan SPT tahunan maupun masa melalui e-filing atau e-form. Dan SPT masa ini bisa melalui pos tercatat. Layanan konsultasi tatap muka di helpdesk juga ditutup sementara dan dialihkan melalui email, telepon, dan chat. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor wilayah DJP Jatim 2. Dunia sering membuat kita sibuk, menunda, bahkan melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesehatan, umur, dan kesempatan, marilah kita istiqomah beribadah. Di antaranya berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Dalam Muhammad Zaki, pengasuh pondok pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, dalam ngajak panjenengan sedaya nderekaken umroh Brilliant Travel. Bismillah, mugi sedaya barokah. Brilliant Travel mengajak sahabat muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah umroh dengan hemat dan amanah. Bersama kita akan melaksanakan rangkaian ibadah dengan khusyuk dan lancar bersama pembimbing yang berpengalaman. Hotel dijamin dekat Masjid Nabawi dan Mekah. Fasilitas transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu. Juga menu-menu makanan yang nikmat. Tim dari Brilliant Travel akan membantu dan melayani Anda dengan sepenuh hati, termasuk dalam hal visa, biaya, fasilitas, dan lain-lain yang Anda butuhkan. Hubungi nomor telepon 031-827-2938, 031-827-2938, atau datang langsung ke Jalan Wisma Menanggal 1, nomor 20, Surabaya. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah.
Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gurah hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat, pelayanan pendaftaran perkara Pengadilan Agama Sidoarjo sementara berhenti. Ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Mulai 24 Maret sampai dengan 3 April 2020, pendaftaran perkara manual atau e-court, pengambilan produk pengadilan berupa salinan putusan, penetapan akta cerai, dan legalisasi berhenti. Persidangan berjalan sesuai dengan jadwal dan khusus upaya hukum tetap ada pelayanan seperti biasa. Informasi ini dipersembahkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Untuk antisipasi penyebaran COVID-19, layanan tatap muka di kantor pajak dihentikan. Lapor pajak. Mulai 16 Maret sampai 5 April, wajib pajak bisa menggunakan e-filing atau e-form untuk pelaporan SPT tahunan. Kalau SPT masa, bisa dikirim lewat pos tercatat. Khusus SPT tahunan PPH orang pribadi tahun 2019, relaksasi pelaporan dan pembayaran sampai 30 April. Khusus SPT masa PPH Februari 2020, relaksasi pelaporan sampai 30 April dengan batas bayar sesuai ketentuan. Ingat, tanpa ada sanksi keterlambatan. Untuk layanan NPWP baru, bisa masuk ke website irek.pajak.go.id. Aktivasi e-fin bisa lewat telepon atau email. Daftarnya bisa dilihat di pajak.go.id/unit-des-kerja. Lupa e-fin, telepon di 1500-200 atau email di pajak KPP. Untuk layanan konsultasi, bisa lewat telepon, email, chat, dan lainnya. Lapor pajak. Cegah penyebaran COVID-19. Manfaatkan layanan online untuk layanan pajak di Kanwil DJP Jatim 2. Dipersembahkan oleh Kanwil DJP Jatim 2. Pakai e-filing aja. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, masih di program Digital Business Series. Pagi ini kita masih akan lanjutkan ya, membahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan localization. Ini di bagian yang kelima kita masih bersama dengan Pak Idam. Ya, Mbak Tika. Iya, Pak Idam boleh dilanjutkan lagi deh untuk materinya nih. Ya, untuk pagi ini saya mau cek yang kemarin kita coba ya, Mbak Tika. Nggak sampai 1000 kata. Ya. Nanti sampai 1000 itu, nah pasti bertanya-tanya nih sahabat Suara Sidoarjo, 1000 kata itu gimana caranya ya? Saya kekurangan ide. Nggak perlu khawatir, kita bisa
copy paste ketika. Tapi jangan lupa sertakan kredit di bawahnya ya. Kredit misalnya Wikipedia atau apa. Wikipedia bahasa Indonesia ada kan? Ambilnya copy paste-nya dari mana itu dicantumkan ya Pak Idam? Betul, cantumkan, jangan lupa. Cantumkan karena itu kredit buat mereka yang sudah posting dulu dan karya mereka, kita harus cantumkan dong. By siapa itu ya, kreditnya apa, biasanya kredit gitu ya. Itu sebagian aja, jangan semuanya copy paste gitu. Jadi mungkin kalau males ya, di introduction-nya kata-kata kita gampang dong, cuma 6 baris. Terus kalau udah kehilangan ide ya copy paste lah tengahnya. Terus conclusion-nya kita dong, ada pertanyaan di bawahnya. Nah, oke, kita cek ya. Jasa MC Sidoarjo ya. Sidoarjo tanggal berapa postingnya? Ini tanggal 21 Maret 2020, udah lama ya. Tapi masih bertahan loh Mbak Tika ya. Iya, masih di ya. Nah, kita tekankan dong sampai seterusnya. Gitu ya, maunya gitu kan? Maunya gitu. Coba, iya, sekarang kita cek ya. Kita cek kira-kira kekurangannya apa nih yang saya posting kemarin ya, minggu kemarin ya. Yang kita posting bareng-bareng ya Mbak Tika. Iya. Karena kan teksnya Mbak Tika semua nih isinya. Kayaknya kurang panjang ya Pak Idam. Iya, untuk di sini ya. Materinya. Untuk ini kata yang udah ya, kata yang udah itu saya cek di sini ada berapa kata ya? Ada 142 kurang Mbak Tika. Cuma 142 ya, harusnya 1000 ya. Nah ini minimal ya Mbak Tika, ini boleh dibilang minimal. Nanti yang modalnya 300. Oke. 300. Kalau yang advance 1000 atau 1000 lebih. Saya biasanya 1000 itu. Bahkan 1200 tuh bagus banget 1200. Nah orang-orang pemikir seperti yang dokter mungkin bisa-bisa aja ya. Cuman kan orang menarik ya isinya gitu, gitu kan masalahnya. Iya. Kalau misalkan terlalu panjang, apa orang mau baca ya Pak Idam? Oh mau, asalkan menarik. Mbak Tika pernah nggak ngelihat suatu penawaran scroll dari atas ke bawah? Saya pernah loh gitu. Iya sih. Karena tapi semakin menariknya. Menarik. Contohnya apa? Sekarang kira-kira produk apa yang laku? Ini menurut survei luar negeri juga ya. Apa yang laku? Laku banget. Produk kesehatan. Laku banget. Saya kemarin baru lihat tuh di situs luar negeri, walaupun sama dengan dalam negeri juga gitu. Terus cara memasak di rumah. Sekarang di rumah loh. Terus belajar online di rumah. Gitu. Cara masak, terus belajar online. Terus produk kesehatan laku banget, termasuk vitamin ya, vitamin, herbal, semua diborong lah pokoknya. Yang penting sehat gitu ya. Sama yoga juga masuk tuh yoga. Yoga kan luar negeri ya, kalau kita kan jarang-jarang yoga. Ya. Dengan sholat pun kayak yoga juga kan. Sama persis saya pikir. Ada olah pernapasan juga di sholat kan. Ada sujud segala macam, lebih bagus lagi mungkin menurut saya ya, menurut saya. Oke, ini 142 kata Mbak Tika. Ini udah lengkap banget, udah ada headline-nya, heading. Ketika Hamzar, terus didapatkan penawaran menarik, jasa MC, bla 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 di baris di introduction. Terus ada subheadingnya, subjudulnya jasa MC Sidoarjo hubungi 0822 330 38330. Betul ya? Iya. Terus master seremonis bla 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 bla, ini kan. Terus video berikut. Nah, video penting nih Mbak Tika. Kok saya nyari nggak nemu ya Pak Idam? Kenapa? Tiba-tiba kok nggak ada ya? Oh, di halaman 1 Google. Iya, di halaman 2, 3 kok nggak ada ya? Atau ini harus enggak, itu di refresh biasanya di refresh, ini. Iya, tapi saya ada halaman 1 Google. Saya di Jakarta loh. Malah lebih sulit Jakarta kan. Kalau Sidoarjo lebih mudah saya pikir. Tapi itu naik turun berarti kayak saya pikir nanti bisa naik turun gitu, nggak masalah gitu. Nah di sini ada video penting. Oh iya, oke, udah ketemu. Jadi ditempel juga video. Di sini ada video berikut adalah beberapa performances dari Atika Hamzar sebagai announcer, di Radio Sidoarjo sebagai MC, host moderator, beda kali ya host ya. Beda. Host kadang di TV ya. Atau acara yang kira-kira seminar gitu biasanya host moderator. Kalau moderator kan biasanya simposium segala macam, ya agak sedikit birokratif lah ya, agak sedikit seremonial moderator gitu ya. Terus ada video juga nih lengkap nih. Penting juga video tujuannya supaya menarik Mbak Tika.
Oke. Ini sampai dimasukin di sini ya video-videonya ya ternyata ya. Ini nge-link ke YouTube atau gimana nih Pak Idam? Ya, tinggal tempel aja Mbak Tika, tinggal tempel. Jadi saya nggak upload video ke WordPress saya, tapi tempel dari link YouTube-nya Mbak Tika atau sahabat suara Sidoarjo. YouTube pribadi kalau bisa ya, lebih personalization atau komunitas ya. Komunitas bagus loh. Bagus komunitas. Sebaiknya kalau perusahaan dihindarkan lah ya, orang tuh lebih cenderung sekarang ke pribadi, komunitas ya. Kalau perusahaan ya perusahaan yang besar sekalian bagus gitu. Kalau perusahaan kecil-kecil gitu orang mandangnya kurang ini sekarang ya, kurang personalize gitu ya. Karena dihubungin susah juga kan. Nah harga penting Mbak Tika, karena di WA saya ada di WA grup ya, WA grup di Jakarta itu satu grup gede juga gitu. Terus ada orang posting gambar, ayo beli ini, kalau mau kalau mau nanya silakan Wapri gitu, Japri, marah-marah semua. Harganya dong. Nah ini penting harga. Jadi harga penting. Jadi satukan aja, nggak masalah. Kalau harga berubah gimana? Ya diupdate, gitu, kan? Pasti pricingnya Mbak Tika pasti berubah ini kan. Mbak Tika juga sebagai double digital istilahnya. Iya gitu. Untuk company profile ya. Untuk company profile. Oke. Sekarang lagi laku loh company profile. Tapi sekarang lagi sepi nih kena corona ini, ada corona. Gitu ya. Iya. Jadi nanti memasak ya di rumah ya Mbak Tika dengan misalnya ya contohnya Mbak Tika dengan produk kemarin roti Brota. Oke. Roti Brota nanti kita coba ya roti Brota karena hari ini kan kita tes dengan jasa. Nanti dengan produk berupa produk fisik, boleh roti, boleh misalnya keripik brownies, kopi, segala macam lah. Atau panganan rumah lah, buat nasi goreng terus di deliver kemana gitu ya. Sekarang hampir semua kafe-kafe ada layanan untuk delivery sampai ke rumah gitu ya. Iya benar banget. Sekarang dan tidak mengandalkan ojol tol loh. Mereka juga punya, karena kan ojol kan ya mungkin banyak pelanggannya, mereka langsung jadi gunanya untuk servis ke pelanggan yang lebih cepat gitu ya. Nah ini saya lihat di tampilan web Pak Idam ini di atas ada header warna biru, ada tulisan call atau WA. Nah ada tombol about yang bisa diklik. Nah itu ternyata nyambungnya langsung ke profil ya Pak Idam ya. Profil. Langsung jadi menarik perhatian ya. Jadi memperhatikan isi dari tampilan itu namanya sticky notes. Sticky yang kuning-kuning itu tuh cepet gitu kan. Tapi prioritas atau kalau di WordPress itu namanya sticky bar lah ya. Sticky bar. Jadi di atas muncul terus walaupun udah scroll kemana-mana tetap aja muncul gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu lebih mempermudah orang untuk mencari tahu gitu ya untuk webnya ini ya. Tadinya itu nge-link ke komunitas saya yang berbayar. Lagi zaman sekarang ke profil saya aja lah. So di profil saya juga banyak yang berbayar. Oke. Nah ini agak beda dengan kontak S ya Pak Idam. Di kontak S ini ada langsung orang bisa milih mau menghubungi lewat Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line atau Telegram, and more gitu ya. Betul. Jadi penting ya Mbak Tika. Saya pikir punya hampir semua akun punya ya Mbak Tika ya. Hampir gratis semua. Kan? yang populer kan biasanya urutannya Facebook, Twitter gitu ya. Sekarang LinkedIn, coba Mbak Tika punya LinkedIn? Udah nggak dipakai, tapi masih ada ininya. Penting loh, karena pasarnya beda LinkedIn. Itu pekerja beda loh, beda banget. Pekerja profesional yang kira-kira uangnya banyak itu, dan mereka rakus gitu ya. Jadi sebetulnya malah justru penting gitu ya di LinkedIn. Penting banget. Jadi Facebook, Twitter, LinkedIn, terus biasanya sesudahnya ada Instagram dan YouTube. Saya pikir nggak perlu ya, Instagram YouTube tuh agak sendirian gitu ya. Oke, kita cek ya ini ya. Tadi ini readability-nya oke Mbak Tika, ini belum selesai ya. Oke artinya orange. SEO oke juga. Kira-kira kekurangannya apa nih? Ayo kita cek kekurangannya apa. Kita cek pricing udah ada. Kekurangannya untuk SEO, analisisnya nanti kita beranjak ke 1000 kata ya.
Text length-nya ya. Jadi the text contains 161 kata kurang katanya. This is far below the recommended minimum of 300 words untuk WordPress ya. 300 tapi dianjurkan 1000 ya. Terus improvement lain, key press lainnya enggak masalah. Key press ada 7 kata. 7 kata itu jasa 1, MC 2, D-nya 3, Sidoarjo 4, Hub-nya 5, nomor HP 6 ya. Ini kepanjangan berarti Kak. 4 seharusnya ya. Harusnya 4 aja. Tapi enggak masalah. Ini kan orange, enggak masalah. Enggak merah gitu ya. Jadi jasa MC di Sidoarjo cukup 4 kata. Itu best practice-nya, enggak masalah. Kalau lebih enggak masalah ya. Terus outbound link-nya good job. Artinya udah ada link ke Wikipedia. Internal link saya juga artinya nge-link ke postingan saya sebelumnya. Ini penting berarti Kak. Ini namanya internet virtue dari ya, kebijakan internet. Jadi kita nggak perlu malu-malu untuk mention ke Mbak Tika. Nggak masalah, orang kadang rugi loh. Oh ngapain mention ke dia? Nanti follower banyak lagi. Ya nggak masalah, itu namanya internet virtue. Nanti ada kebijakan atau kebajikan, artinya nanti balik kita ya ada apa ya, the power of ada vibrasi gitu ya, vibration. Kita teriak balik lagi, kita ngasih rezeki ke orang, rezeki balik lagi gitu ya. Terus ada key press introduction, bagus juga karena di introduksi ada itu ya kata-kata. Terus key press density, fokus key pressnya tadi ya, jual kan sasarannya jasa MC di Sidoarjo gitu ya. Itu yang disasar ya. Itu yang diketik orang di halaman Google. Orang nggak ngetik jasa MC di Sidoarjo, hubungi ya, nggak tahu nomor telepon Mbak Tika kan. Gitu kan. Itu call to action aja gitu. Terus selanjutnya key press in meta description ini bagus. Meta description-nya udah ada ya. Jadi meta description-nya saya tambah-tambah sedikit gitu ya. Dapatkan penawaran menarik jasa MC di Sidoarjo, hubungi 0822-330-38330 dalam kurung artikel besar. Kami menerima jasa MC / Master of Ceremony, moderator, dubber, dan lain-lain. Cukup. Jadi ada panjang, nggak terlalu panjang, ada berapa kata ya? Nggak terlalu panjang lah, 2 baris cukup ya. Selanjutnya ada tadi key press yang digunakan sebelumnya udah pakai belum? Belum. Kalau bisa Mbak Tika jangan pakai, misal Mbak Tika mau posting lagi nih di hari berikutnya, jangan pakai lagi jasa MC Studio, jangan tubrukan. Nanti Google bingung. Ini kira-kira mana nih yang menjadi prioritas kata Google? Akhirnya dicuekin loh. Jadi buat misalnya hari ini jasa MC Sidoarjo, besok jasa MC Surabaya, jasa MC Malang. Tapi bener ya, jangan ngarang-ngarang gitu. Mbak Tika kan mencakup Jawa Timur kan, bener dong. Apalagi kota-kota yang populer, apa yang banyak pabrik itu, Pasuruan gitu ya. Saya pernah ke Pasuruan tuh, di sana ada pabrik kan, Panasonic Lighting. Tahun berapa saya ke sana? Tahun 90-an kalau nggak salah. Terus apa kota populer selain Malang dan lain-lain ya. Banyuwangi mungkin sekarang ya, Banyuwangi ya. Oke, tadi SEO, sekarang ke readability. Readability ini, udah bagus semua berarti Kak. Passive voice udah bagus. Consecutive sentences bagus, artinya tidak ada kata-kata yang berurutan. Terus subheadingnya ada. Terus panjang paragrafnya cukup. Panjang kalimatnya cukup. Gitu. Ya, jadi udah sebetulnya udah bagus ya Pak Idam ya. Udah bagus. Nah biar semakin bertahan semakin terus. Bagus lagi. Semakin bagus atau bertahan lah setidaknya. Ini kita gimana coba nih? Lagi 1000 kata. Ditambah katanya ya Pak. Ya. Minggu depan kita coba ya Mbak Tika ya. Setelah selesai 1000 kata, kita beranjak ke produk aja. Menarik nih. Apalagi produk menarik loh. Iya. Karena buat video gampang gini. Akhirnya how to cook. Jadi bagaimana nanti Mbak Tika buat bagaimana, roti apa tadi? Lupa tadi. Kue brota. Brota, oke. Brota. Bagaimana cara membuat roti ya? Atau kue? Kue. Roti ya? Kue sih. Antar. Kue ya? Karena bentuknya mini gitu ya, jadi kue ya. Kalau gede itu roti ya? Iya. Bukan roti. Gitu ya, kue deh kayaknya. Kalau roti kan apa ya? Ya kayak roti tawar atau apa kue gitu brota ya. Kue. Nanti Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo di seluruh Indonesia silakan persiapkan ya sebelum kita nanti beranjak ke cara coba dengan produk. Ini kan jasa. Nanti persiapkan dari sekarang bagaimana di rumah gitu ya. Jadi cara membuat kue brota itu dari beli ke pasar gitu ya. Setelah itu
ke pasar udah ini ya, dilarang nggak? Nggak ya? Pasarnya udah dibatasi banyak yang tutup. Tutup ya. Tapi nggak apa-apa, masih ada yang buka kok. Masih buka ya. Mungkin toko atau warung-warung biasanya, warungnya. Saya pikir terigu warung ada ya. Kan bahannya ada terigu ya, berarti kayak terigu isinya apa? Kira-kira ada abon, misalnya ada daging ayam, daging sapi. Toh di warung-warung ada yang jual. Tukang sayur mungkin ada ya, tukang sayur. Terus setelah beli Mbak Tika, terus persiapkan materinya, bahan-bahannya, terus diolah gitu ya, adonannya diapain, setelah itu dimasak, selesai gitu ya. Dan jangan lupa di bawah video YouTube-nya hubungi Mbak Tika gitu ya untuk pembelian partai besar, langsungnya partai besar gitu. Gitu ya. Jadi ini persiapan untuk pekan depan ya Pak Idam ya. Ya, jadi Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo silakan mulai dari sekarang ya. Karena mudah gitu ya, mudah banget gitu. Kalau nggak mau keluar rumah, ya cukup di rumah aja. Mungkin di kulkas ada ini bahannya, itu juga nih kulkas, video di kulkas. Sekarang saat ini karena sedang wabah COVID-19, bahannya ada terigu, daging ayam ada semangkok, terus ada bahan apa lagi, minyak goreng ada setengah botol misalnya gitu ya. Ayo kita siapkan, setelah itu dibuat adonannya. Ini digoreng atau di oven gitu Mbak Tika? Oh digoreng. Oh digoreng ya? Oke. Minyak sedikit gitu ya? Minyaknya ya sedikit aja. Oh sedikit? Oke. Bukan oven ya? Bukan ya? Bukan, digoreng. Oke. Ya, oke Pak Idam, ini kita boleh ulang lagi pertanyaan untuk kuis kita hari ini. Jadi yang mau ikutan jadi bisa persiapan deh. Boleh diulang lagi Pak Idam? Ya, pertanyaan kuis ini untuk minimal posting minggu kemarin, moderate posting agak panjang, ada 6 kalau nggak salah ya. Nanti minggu depan ada advance posting, yang banget advance posting gitu ya. Jadi pertanyaan kuisnya, cara menulis sebuah postingan, minimal posting dengan readability is good. Ini user experience-nya hijau, dan SEO ini bot ya. Bot artinya Google Experience is okay, tanda orange. 1, mulai dengan judul hasil riset. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan akhirnya curhat nggak ada yang nyari, ada yang nyari cuma nggak dapat orang kan. Kalau curhat di FB aja lah, jangan di blog. Curhat boleh teman, cuman yang lebih kreatif gitu ya, dengan ide-ide yang menarik. Kedua, tulis 1 baris kalimat, monggo silakan tulis copy paste aja dari judul tadi. Ketiga, buat gambar dengan judul dengan gambar asli pakai HP kita. 4, tulis meta description, pastinya kita harus paham dulu ya, nggak mahir ya, paham dulu WordPress. Saya pikir melek tuh boleh. Melek, paham, terus mahir. Nah, sebutkan 1 aja dari 4 tadi. Nanti setelah acara ini saya lontarkan pertanyaan di IG saya, tapi jangan lupa follow dulu sebelum menjawab IG saya @idhamazari, IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan IG-nya Mbak Atika Atika.amzar. Atika.amzar, bukan Atika Amzar ya. Atika, tadi saya cek Atika Amzar nggak ada gitu. Berarti Atika.amzar ya. Oke. Setelah menjawab jangan lupa mention ketiga teman Ajay lainnya. Ya. Dan hadiahnya adalah produk e-commerce peduli UMKM. Pak Idam, ada pertanyaan yang masuk sepertinya di redaksi kita, boleh ke redaksi dulu ya. Ya, ada satu pertanyaan yang masuk ini dari Mas Dani yang nggak disebutkan ya dari mana ini. Ini bertanya, apa intensitas update itu berpengaruh dan apa intensitas update dan spam? Ya, intensitas update dan spam 3-4 postingan yang sama dalam sehari itu berpengaruh agar web kita bisa tampil di halaman utama pencarian Google. Ya, pengaruh pastinya. Mas Dani ya, nggak tahu dari mana ya. Seharusnya disebut ya kota mana gitu ya. Masa malu-malu, atau mukanya nggak tampil kan? Dari tadi mungkin Mas Dani. Dari tadi ya. Pastinya Mas Dani. Pastinya tadi saya paham tadi, apakah nggak diindikasikan sebagai spammer gitu ya? Bagus, nggak masalah.
bahkan sehari itu 10 oke, nggak masalah, bahkan sampai 20 oke juga, nggak masalah gitu ya. Bagus, semakin banyak semakin bagus. Tapi ada juga yang tapi yang penting gini, hari ini postingnya banyak, besoknya enggak, ya jangan, nggak konsisten nanti kan, karena Google itu crawling setiap hari Mbak Tika sampai sore Sidoarjo. Jadi harus konsisten, bukan hanya intensitas posting tapi konsisten. Ada yang konsisten, contohnya Pak Yodi Antariksa, konsisten dan waktunya harinya ditentukan Mbak Tika. Itu kata digital marketer dunia. Misalnya gini, biar orang apa? Tujuannya apa? Orang itu menanti-nanti Mbak Tika. Oh, nanti Ida bakal posting di hari Selasa jam 10 malam. Orang menanti-nanti loh. Benar nggak? Sekarang sahabat saudara-saudara seluruh Indonesia menanti-nanti pemaparannya, performance dari Mbak Tika loh, jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Orang menanti-nanti loh. Seandainya digeser jam ini, jam 9, orang kecewa saya pikir. Loh, katanya jam 8. Akhirnya terjadi bounce rate. Orang ninggalin kita. Penting. Jam ini pastikan ya. Ada yang konsisten, itu blog nomor 1, sempat dijuluki blog nomor 1 di Indonesia, strategi manajemen.net, Pak Yodi Antariksa, beliau terkenal banget. Beliau itu posting setiap hari Senin kalau nggak salah ya, dan konsisten seminggu sekali, tapi 1000 kata Mbak Tika. Seminggu 1 loh, tapi 1000 kata, tapi dinanti-nantikan orang, gitu kan. Lebih baik begitu daripada kita posting sehari jebret 10, besok enggak, besok lagi enggak. Hari Selasa posting jebret 100, ya Google nggak suka, Google nggak love, nggak konsisten ya Pak ya, berarti ya. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali lah, nggak masalah, tapi jangan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali kategorinya ya malas gitu. Jadi nanti yang udah ngikutin jadi ngerasa aduh PHP ya, nih gitu terjadi ya. bounce rate berarti bete bounce rate, artinya orang ninggalin cepet-cepet. Jadi penting ya bounce rate ya, itu penting. Orang berlama-lama di web kita penting, makanya ada di bagian akhir kita kasih question, tujuannya apa? Supaya ada komen. Komen itu dianggap update oleh Google. Iya. Oke, gitu. Baik. Mudah-mudahan udah jelas ya Mas Dhani. Terima kasih sudah gabung juga. Nah, Pak Idam, ini boleh sapa dulu yang sudah gabung juga di YouTube channel Suara Sidoarjo. Ini pelaku UMKM semua. Ada seperti biasa dari Racik Sewu nih sudah Racik Gabung Sewu, juga. Produknya ada nih, Udang Selaras. Oh, Udang Selaras. Oh ya, dari Budiana. Ummu Hifna. Kembang goyang mokaf keju. Oke. Terima kasih sudah gabung. Dari Kiki Snack Magelang. Salam 1 miliar kibon keripik udang rebon. Wih, 1 miliar ya ini target ya berarti ya Bang, luar biasa. Gak apa-apa. harus jelas ya. Petnya jelas ya. Nanti kan stres sendiri nanti. Oke. Kalau petnya nggak ada. Oke deh, baik Pak Idam. Ini karena sudah di sesi akhir, ada poin penting apa nih dari pembahasan kita? Ya, untuk minggu depan kita beranjak ke 1000 kata, Mbak Tika sama Suara Sidoarjo. Pastinya nanti ada SEO analisis itu. Saya sering jabarkan ada 14 ya, ada keypress in title, ada keypress in slide, keypress lens, sampai ke meta description lens, ada 14, terus ada readability analysis, ini untuk kepentingan manusia. Jadi nggak hanya robot atau botnya Google, tapi manusia penting juga gitu ya. Jadi jangan udah riset, yang penting Google suka lah manusia nggak suka gimana, gitu kan? Repot juga. Ada 7 ya, ada sentence lens, ada consecutive sentences, paragraph lens, sampai flash reading is kemudahan membaca gitu ya, membaca artikel kita mudah nggak dicerna gitu ya. Nah, saya pernah bilang ke Mbak Tika bahwa saya akan sampaikan perihal business continuity management system ini berpengaruh sekali. Sekarang kan pada work from home, akhirnya bisnis pada disrupt ya, bukannya bencana ya, masih disrupt. Masih bertahan. Saya pikir kalau bencana disaster ya hancur lebur. Ini nanti saya sampaikan setelah ini selesai Mbak Tika. Monggo silakan ikuti highlight saya di IG. Saya 2 minggu lalu itu yang ada setiap hari saya posting di
di highlight saya kan ada highlight di IG. Perihal BCMS itu apa, risk management itu apa, tuh project management apa, program management apa, terus information security management apa, work from home itu sebenarnya seperti apa gitu. Work from home bukan artinya boleh lihat work from home itu persis sama dengan yang dikerjakan di kantor loh. Tapi dengan kondisi minimal. Jangan work from home itu pakai celana pendek, enggak. Kalau ya work from home itu masuknya yang orang bekerja kantor ya, bukan yang pelaku UMKM work from home. Pelaku UMKM di rumah terus kan. Sama aja bohong gitu ya, bukan work from home namanya. Terus sebagian kan kerjanya di rumah, produksi di rumah. Saya pikir bukan work from home. Yang work from home itu orang yang benar-benar bekerja dari jam kantor pagi, gitu ya. Pagi-pagi buka udah berangkat sampai rumah malam gitu ya. Jadi ketemu anak tuh cuman di kasur gitu kan. Pagi-pagi anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Nah itu work from home mereka itu 8 jam kerja gitu ya Pak? 8 jam kerja, bahkan plus 8 loh, karena di perjalanan di Jakarta apalagi bisa 4 jam perjalanan. Itu dihitung juga nah, ya Pak? Itu namanya work from home. Mereka kaget kan, berat tiba-tiba loh kemana saya kerja nih, artinya work from home. Kalau yang pelaku UMKM yang setengah kerjanya di rumah, saya pikir bukan work from home ya. Iya udah emang sehari-harinya di rumah gitu Pak. Iya, produksi kan di rumah, kecuali punya kantor di tempat lain. Nah itu namanya work from home. Ya. Punya pabrik atau tempat produksi di tempat lain. Iya. Oke deh. Ya siap Pak Idam, berarti ketemu lagi di pekan depan ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih banyak untuk ilmu dan sharingnya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, ya terima kasih Pak Idam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, demikian tadi program Digital Business Series.